Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS penanganan pasca panen pembukuan pada buah apel. Perkenalkan, nama saya Lisanaya Rizkina, NIM 18033.001, Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. Apel adalah buah non-klimaterik sehingga pada penyimpanan suhu dingin tidak mengalami pematangan, bahkan cenderung mengalami pelayuan. Semua sel aktif terus-menerus melakukan respirasi, sering menyerap O2 dan melepaskan CO2 dalam volume yang sama. Namun, seperti telah diketahui, respirasi lebih dari sekedar pertukaran gas secara sederhana. Proses keseluruhan merupakan reaksi oksidasi reduksi, yaitu senyawa dioksidasi menjadi CO2 dan O2 yang diserap direduksi menjadi H2O. Pati, fruktan, sukrosa atau gula yang lainnya. Lemak, asam organik, bahkan protein dapat bertindak sebagai substrat respirasi, menurut teori Salisbury and Ross pada tahun 1995. Baiklah, selanjutnya pada proyek UAS penanganan pasca panen, di sini saya menggunakan proses pembukuan, di mana pembukuan adalah proses penurunan suhu dari suatu bahan sampai mencapai suhu di bawah titik bekunya. Proses pembukuan ditandai dengan terjadinya perubahan fase air menjadi padat seperti kristal-kristal es. Prosesnya terjadi secara bertingkat dari permukaan sampai ke pusat termal bahan. Pusat termal bahan adalah titik yang terletak paling jauh dari media pembukuan. Pada titik ini, proses pembukuan berlangsung paling lambat. Pembukuan merupakan suatu bahan untuk mempertahankan mutu bahan pangan. Bahan pangan beku memiliki masa simpan yang jauh lebih banyak daripada bahan pangan dingin. Dalam proses pembukuan, terjadi pelepasan panas dari dalam produk dan selanjutnya produk akan mengalami penurunan suhu. Selanjutnya dapat dilihat foto sampel sebelum pelakuan dengan kenampakan yang masih segar, dengan tekstur yang agak keras, dengan aroma yang masih aroma khas apel, dengan warna yang merah mengkilap, dengan ukuran apel berdiameter 20,5 cm dan tinggi 21,5 cm, dengan berat apel 182 gram. Selanjutnya pada percobaan dan pengamatan hari pertama. Pengamatan hari pertama ini masih sama seperti sampel sebelum perlakuan. Selanjutnya pada percobaan dan pengamatan hari kedua dapat dilihat kenampakan apel yang mulai pucat dengan bentuk yang tidak berubah, dengan tekstur yang agak keras, dengan aromanya masih aroma khas apel, dengan warna yang udah mulai merah pucat, dengan ukuran berdiameter 20,5 cm dan tinggi 21,5 cm. Dengan berat di sini pada hari kedua apel mengalami penurunan berat sebanyak 1 gram sehingga menjadi 181 gram. Dapat dilihat pada percobaan dan pengamatan hari ketiga. Pada kenampakan apel yang masih segar, dengan tekstur yang agak keras, dengan aroma yang sedikit aroma apel. Pada hari ketiga ini aromanya berbeda pada hari pengamatan hari kedua sama hari pertama, dimana hari pertama kedua itu masih adanya aroma apel yang menyengat, sedangkan dengan warna yang merah pucat, dengan ukuran yang berdiameter 20,5 cm dan tinggi 21,5 cm, dengan berat apel 179 gram. Di mana pada hari ketiga mengalami penurunan berat sebanyak 2 gram. Selanjutnya pada percobaan dan pengamatan hari keempat, dengan kenampakan yang merah pucat, kulitnya mulai berkerut, dengan tekstur yang agak lembek, aroma tidak ada aroma, dengan warna yang merah pucat, dengan ukuran yang berdiameter 20,5 cm dan tinggi 21,5 cm, dengan berat 177 gram. Di mana berat pada hari keempat ini sampel apel mengalami
penurunan sebanyak 2 gram. Selanjutnya, pada percobaan dan pengamatan hari kelima, dengan kenampakan apel yang kulitnya mulai berkerut dan terdapat kristal-kristal yang karena ini udah lumayan beku karena udah 5 hari, dengan tekstur yang agak lembek, dengan aroma yang tidak ada aroma sama sekali, berbeda pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan aromanya, warnanya tuh merah pucat dengan ukuran yang berdiameter 20,5 cm dan tinggi 21,5 cm dengan berat apel 174 gram. Nah, dimana pada hari kelima terjadi penurunan berat sebanyak 3 gram. Selanjutnya, referensi berupa jurnal atau laporan ilmiah. Pada poin pertama, dari hasil seluruh pengamatan pada perlakuan pembekuan ditinjau dari karakteristik aroma. Rata-rata semua sampel mengalami penurunan aroma khas, bahkan aromanya ada yang menyimpang. Sampel sayuran dan buah dengan perlakuan pembekuan aromanya lebih cepat menghilang. Hal ini disebabkan karena selama penyimpanan terbentuk kristal-kristal es. Seperti perubahan cita rasa, perubahan aroma juga disebabkan oleh proses oksidatif oleh oksigen atau enzim pada produk lemak. Menurut teori Ilyas pada tahun 1993. Teori ini sesuai dengan pengamatan sampel apel, yaitu pada hari ketiga dengan aromanya mulai menghilang dari hari ketiga sampai hari ke-5. Sampel apel tidak ada aroma sama sekali. Dengan cita rasa dan rasanya pada sampel apel yang hari kelima tidak berbeda pada sampel apel yang belum ada perlakuan sama sekali. Selanjutnya, poin kedua. Menurut Muhtadi, pada tahun 1992, selama pembekuan terbentuk kristal-kristal es yang besar yang akan membentuk pori-pori pada produk yang akan menyebabkan tekstur produk kurang kompak. Nah, teori ini sesuai dengan pengamatan sampel apel, itu pada hari ketiga tekstur apel berubah hingga pada pengamatan hari kelima. Dengan pada hari ketiga tekstur apel agak keras, sehingga pada hari keempat dan hari kelima apel mengalami tekstur yang lembek. Poin ketiga, ditinjau dari kesegaran dari seluruh pengamatan sayuran dan buah-buahan. Dapat diketahui bahwa kesegaran terus menurun seiring dengan lamanya penyimpanan. Penurunan kesegaran atau pelayuan ini disebabkan oleh sud bobot yang berlebih dari komoditas, menurut teori Sesniak pada tahun 1998. Teori ini sesuai dengan percobaan pada sampel apel ini pada pengamatan hari keempat dan hari kelima, bahwa kenampakan kulit apel itu udah mulai berkerut dan mengalami pelayuan. Selanjutnya, poin keempat, apel cenderung berubah warna menjadi lebih pucat. Perubahan warna selama pendinginan pada produk buah diakibatkan karena reaksi enzimatis di mana terjadi degradasi pigmen warna yang menyebabkan warna kulit berubah. Pori-pori yang disimpan pada suhu rendah menjadi lebih terbuka akibat membekunya air dalam jumlah banyak sehingga mengubah rasa, warna, dan kualitas bahan. Menurut teori Winarno pada tahun 2008. Teori ini sesuai dengan pengamatan pada sampel apel, yaitu pada hari kedua, dengan warnanya udah mulai berubah menjadi warna yang pucat. Hingga pada pengamatan hari kelima dengan warna apel yang merah pucat, berbeda dengan hari pertama dan sebelum perlakuan dengan warna apel masih merah mengkilap. Selanjutnya, poin ke-5. Laju pembekuan merupakan salah satu faktor kritis yang menentukan mutu produk beku yang dihasilkan. Oleh proses pembekuan, lambat akan menghasilkan kristal-kristal es dengan jumlah yang lebih sedikit tetapi dengan ukuran yang lebih besar. Ukuran kristal es yang besar berpeluang untuk menusuk dan merusak sel-sel jaringan pangan, sehingga menyebabkan sel kehilangan air dan kehilangan keteguhan tekstur. Menurut Food Review Indonesia, _Vol 2_0 tanggal 7 bulan Juli 2007. Teori ini juga sesuai dengan
sampel apel pengamatan pada hari keempat dengan tekstur yang udah berubah, yang agak udah lembek. Selanjutnya poin ke-6, pada percobaan penyimpanan buah segar yaitu buah apel, terlihat bahwa buah yang disimpan pada freezer lebih segar dibandingkan dengan buah yang disimpan pada suhu ruangan. Semakin lama buah tersebut disimpan akan mengalami penurunan berat yang disebabkan oleh penguapan kandungan air bahan. Menurut teori Amin C pada tahun 2019. Nah, teori ini sesuai dengan pengamatan sampel apel. Pada hari kedua, sampel apel mengalami penurunan berat. Selanjutnya, pendapat saya mengenai rekomendasi terbaik penanganan produk apel tersebut menggunakan metode pendinginan atau pengeringan. Jadi, menurut saya, rekomendasi itu menggunakan metode pendinginan. Kenapa? Dapat dilihat pada poin pertama, sampai sekarang, pendinginan merupakan satu-satunya cara ekonomis untuk menyimpan jangka panjang bagi buah dan sayuran segar. Pada poin kedua, untuk mencegah kerusakan tanpa mengakibatkan pematangan abnormal atau perubahan yang tak diinginkan, sehingga mempertahankan komoditas dalam kondisi yang dapat diterima oleh konsumen selama mungkin. Poin ketiga, untuk menyimpan buah, sayuran, dan salad dalam kondisi dingin dan gelap seperti dalam lemari es, karena cahaya dan panas akan merusak vitamin B dan C. Oleh karena itu, menyimpan buah dalam mangkuk besar di atas meja sangat tidak disarankan. Lemari es merupakan tempat yang sangat ideal untuk menyimpan makanan, namun ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.